286 hancurkan seluruh penonton. Di sisi ini, nama Tang Xiaorou juga dipanggil dan dia berjalan ke atas panggung. Nilai ujian masuk kuliahnya adalah 682, menduduki peringkat ke-6 di sekolah dan ke-47 di Jiangnan. Tang Xiaorou sudah sangat puas dengan hasil ini. Pan Qiang membacakan nama-nama itu satu persatu, dan segera mencapai orang terakhir. Selanjutnya, saya akan membacakan nama seorang siswa yang dikenal semua orang. Dia tidak hanya akan menerima hadiah pertama, tetapi juga beasiswa super yang diberikan khusus oleh Dewan Sekolah, dengan total 200.000 yuan. Pan Qiang berkata dengan bersemangat ke mikrofon. 200.000 yuan. Terjadi keributan di antara penonton. Hadiah ini terlalu besar. Cukup untuk membiayai kuliah mahasiswa ini. Haha, uang sedikit ini tidak ada apa-apanya. Melihat situasi mahasiswa ini, kemungkinan besar dia akan dicari oleh universitas-universitas besar yang bergengsi lagi, dan universitas-universitas ini akan menawarkan lebih banyak beasiswa. Kata Pan Qiang. Terdengar seruan dari para penonton. Kebanyakan lulusan sekolah menengah tahu siapa siswa ini. Dia Zanpeng. Selain He Zanpeng, siapa lagi yang bisa mendapatkan beasiswa besar ini? Sekarang, silakan undang siswa ini ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Siswa He Zanpeng, dengan 721 poin, menduduki peringkat pertama di kota Jianghai dan ketiga di wilayah Jiangnan. Dia adalah peraih skor tertinggi di kota Jianghai dan ketiga di wilayah Jiangnan. Perlu disebutkan bahwa siswa He Zanpeng hanya 2 poin lebih rendah dari peraih skor tertinggi di wilayah Jiangnan. Selisihnya sangat tipis. Pan Qiang berkata dengan gembira, selain itu, 721 poin juga merupakan rekor tertinggi nilai ujian masuk perguruan tinggi di sekolah menengah Jianghai selama bertahun-tahun. Di tengah seruan penonton, seorang anak laki-laki berkacamata berdiri dan berjalan ke atas panggung. Inilah jenius akademis He Zanpeng. Semua murid menatap He Zanpeng. Lihatlah dia, kau bisa tahu dia seorang sarjana, temperamennya benar-benar berbeda. Orang tua mana yang seberuntung itu karena melahirkan anak yang luar biasa. Ini benar-benar naga di antara manusia. Para orang tuanya juga sangat tersentuh. Tahun ini, ada total 750.000 kandidat di wilayah Jiangnan, dan He Zanpeng berada di peringkat ketiga. Pan Qiang menegaskan kembali. He Zanpeng berjalan ke panggung dan berdiri di antara para siswa. Tang Xiaorou yang berdiri di samping, menatap He Zanpeng yang tanpa ekspresi dan mendesah dalam hatinya. Chen secara pribadi mengambil tanda senilai $200.000 dan menyerahkannya kepada He. Secara pribadi mendekati He Zanpeng, berbincang ramah dengannya dan berjabat tangan dengannya. Hasil He Zanpeng membawa kehormatan bagi sekolah menengah Jianghai. Nipu yang tidak tahu tawakannya, hahaha. Di tempat duduknya, Luo Hui tertawa sinis. Duduk di sekelilingnya adalah para. Tetapi pada saat ini, sekretaris kepala sekolah bergegas berlari ke panggung dan membisikkan beberapa kata ke telinga kepala sekolah Chen. Wajah Chen Dixing berubah, lalu dia berbalik dan bertanya, apakah kamu yakin kamu benar? Sekretaris itu berkeringat deras dan berkata, saya sudah mengonfirmasinya berkali-kali. Biro Pendidikan Kota Jianghai dan Departemen Pendidikan Jiangnan, sama sekali tidak ada kesalahan. Chen Dixing membelalakkan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Nilai-nilainya sekarang bisa diperiksa, kan? Chen Dixing bertanya dengan cemas. Ya, jawab sekretaris itu. Bagus. Langsung proyeksikan halaman hasil ujian ke layar besar di belakang. Chen Dixing berdiri dengan suara gemetar. Dipahami. Sekretaris itu segera berjalan ke komputer di belakang. Dia mengambil mikrofon dan berkata kepada para siswa dan orang tua yang hendak pergi. Para siswa dan orang tua yang terhormat, silakan tinggal. Semua orang yang berada di antara penonton dan para siswa di atas panggung, semua memandang Chen Dixing dengan wajah kebingungan. Karena beberapa kecelakaan, hasil ujian masuk perguruan tinggi salah satu siswa hanya dapat diperiksa sekarang. Chen Dixing menelan ludah dan berkata, kebingungan di wajah semua orang menjadi lebih serius. Termasuk para pemimpin di sekitar Chen Dixing, mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Prestasi siapakah yang layak disebutkan di hadapan banyak orang? Kandidat ini juga memenuhi syarat untuk beasiswa, lanjut Chen Dixing. Setelah hasil ujian siswa ini keluar,
ia diminta untuk menyerahkannya kembali ke Departemen Pendidikan Jiangnan untuk diverifikasi karena nilainya terlalu tinggi. Setiap lembar ujian diperiksa ulang. Oleh karena itu, hasilnya baru diumumkan sekarang. Skornya terlalu tinggi, mohon diperiksa lagi. Berapa skor yang Anda butuhkan untuk melakukan ini? Semua orang tercengang dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Pada saat ini, hanya Tang Xiaorou dan Yu Yuiwei di antara penonton yang tiba-tiba memiliki sosok yang muncul dalam pikiran mereka. Fang Yu tidak dapat menemukan nilainya. Mungkinkah itu? Siswa ini bernama Fang Yu. Dia adalah siswa di kelas utama tahun terakhir kami. Nilai ujian masuk perguruan tingginya adalah 750 poin, nilai penuh di semua mata pelajaran. Di saat yang sama, dia juga merupakan peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi di seluruh Tiongkok. Ketika Chen Dexing mengatakan ini, bahkan wajahnya sendiri dipenuhi ketidakpercayaan. Setelah mengucapkan itu, seluruh tubuhnya merinding. Seluruh hadirin terdiam. Semua orang mengira mereka salah dengar. 750 poin. Ini nilai yang sempurna. Apa artinya mendapat nilai penuh pada ujian masuk perguruan tinggi? Ini sungguh tidak mungkin. Sejak Tiongkok menetapkan ujian masuk perguruan tinggi, tidak pernah ada situasi di mana nilai totalnya penuh. Selama bahasa Mandarin dimasukkan dalam ujian masuk perguruan tinggi, mustahil untuk mendapat nilai penuh. Karena terlalu banyak pertanyaan subjektif dalam ujian bahasa Mandarin, penilaian oleh guru juga sebagian besar subjektif, terutama untuk pertanyaan membaca dan esai, mustahil untuk mendapatkan nilai penuh. Kepala Sekolah Chen, 750 poin. Apakah Anda yakin tidak ada kesalahan? Pan Qiang memandang Chen Dexing dan bertanya. Chen Dexing tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap sekretaris di belakangnya. Pada saat ini, layar besar di belakang telah menyala, menampilkan halaman untuk memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang semua orang dapat melihat skornya. Nama, Fang Yu. Cina, 150 poin. Matematika, 150 poin. Bahasa Inggris, 150 poin. Komprehensif, 300 poin. Skor total, 750 poin. Benar-benar 750 poin. Setelah melihat halaman tersebut di layar lebar, para penonton akhirnya berseru dengan keras. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak salah. Ini terlalu dibesar-besarkan. Tang Xiaorou di atas panggung berharap Fang Yu akan tampil bagus, tetapi dia tidak pernah menduga skor yang mustahil yakni 750. Dia menatap kosong ke layar besar di belakangnya, mulutnya terbuka membentuk lingkaran. He Zanpeng yang selama ini bersikap tenang dan kalem, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia selalu berpikir bahwa skor 721 adalah skor terbaik yang bisa didapatnya. Tapi Fang Yu mencetak 750 poin. Dia tidak pernah menganggap serius Fang Yu sebelumnya, meskipun dia telah memecahkan masalah matematika yang sangat sulit. Karena dia juga bisa memecahkan soal matematika itu. Ia tidak percaya bahwa seseorang yang selama 3 tahun mendapat nilai pas-pasan, tiba-tiba bisa mendapat nilai setinggi itu. Namun sekarang hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. 750 poin. Skor ini menghancurkan semua kebanggaan di hati He Zanpeng. Dia bahkan tidak bisa mempertanyakan keaslian skor tersebut. Sebab, skor ini telah ditinjau. Di bawah panggung, Luo Hui melihat hasil di layar lebar, ekspresinya membeku. Bukan hanya dia saja, semua siswa di sekelilingnya juga seperti ini. Beberapa menit yang lalu, mereka masih menertawakan Fang Yu. Mereka mengira kali ini kesepakatannya sudah selesai dan Fang Yu tidak bisa menamparkan wajah mereka lagi. Namun kenyataannya mereka mendapat tamparan di wajah sekali lagi. Dan tamparan di wajah ini adalah yang paling fatal. 750 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi, apakah ini nilai yang dapat dicapai manusia? Bab 287 Anak Kecil yang Aneh. Saudara Fang Yu, aku tahu kau akan menciptakan keajaiban. Yu Yuiwei di antara penonton begitu gembira hingga dia hampir melompat. Apakah Fang Yu ada di sini? Apakah Fang Yu ada di sini? Di atas panggung, Chen Dexing bertanya dengan keras sambil memegang mikrofon. Tidak ada tanggapan dari tempat kejadian. Pada saat ini, Sun Xingchun berlari ke panggung dan berkata dengan terengah-engah, "Kepala sekolah, Fang Yu tidak ada di sini. Dia tidak ada di sana." Napas Chen Dexing juga berat.
Sekolah Menengah Jianghai telah menghasilkan seorang jenius yang memperoleh nilai penuh dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ini tentu saja berita bagus bagi Sekolah Menengah Jianghai. Segera, reputasi Sekolah Menengah Jianghai akan menyebar ke seluruh Tiongkok. Apakah Anda punya nomor teleponnya? Kami akan menghubunginya saat itu juga, memberi tahu hasilnya, dan memberi tahu dia untuk menerima penghargaan. Kata Chen Dixing. Menerima penghargaan. Sun Xingchun tercengang. Dewan sekolah baru saja mengetahui hal ini dan memutuskan untuk memberi hadiah 2 juta yuan kepada Fang Yu. Chen Dixing berkata dengan bersemangat. 2 juta yuan. Para pemimpin di dekatnya tercengang ketika mendengar angka ini. He Zanpeng, yang berada tidak jauh dari situ, mengepalkan tinjunya saat mendengar ini. Bonus ini 10 kali lipat miliknya. Ini jumlah uang yang sangat besar bagi seorang pelajar atau bahkan sebuah keluarga. Dia, informasi kontaknya tampaknya telah berubah, aku tidak bisa menghubunginya, kata Sun Xingchun. Saya punya informasi kontaknya. Pada saat ini, Tang Xiaorou berjalan maju, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Fang Yu. Chen Dixing segera mengambil telepon, menyalakan speakerphone, dan meletakkan mikrofon di bawah speaker telepon. Berbunyi. Seluruh hadirin terdiam. Semua orang menatap Chen Dixing. 5 detik kemudian, panggilan tersambung. Ada apa lagi? Suara malas namun tidak sabar terdengar dari telepon. Mendengar nada ini, Tang Xiaorou menggigit bibirnya, merasa marah. Siswa Fang Yu, saya Chen Dixing, Kepala Sekolah SMP Jianghai. Hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Apakah Anda tahu? Chen Dixing bertanya. Aku tidak tahu. Fang Yu menjawab dengan cepat. Petik 2 titik titik titik. Saya mendapat nilai tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 750 poin. Nilai penuh di semua mata pelajaran. Chen Dixing berkata dengan bersemangat. Jadi begitu. Jawaban Fang Yu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini terlalu tenang dan kalem. Ini adalah 750 poin. Belum pernah ada seorang pun yang mendapat nilai sebesar itu. Mengapa dia tidak bersemangat sama sekali? Siswa Fang Yu, kamu mendapat nilai 750 poin. Chen Dixing mengira Fang Yu tidak mendengarnya dengan jelas dan mengulanginya. Baiklah, aku mengerti. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku tutup teleponnya, kata Fang Yu. Chen Dixing berkata cepat, siswa Fang Yu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Karena prestasi akademis Anda yang luar biasa, Dewan Sekolah kami telah memutuskan untuk memberi Anda beasiswa sebesar 2 juta yuan. Anda dapat datang dan mengklaim beasiswa tersebut sekarang. 2 juta yuan. Terjadi keributan di antara penonton. Jumlah uang ini adalah jumlah yang besar, bukan hanya bagi seorang pelajar tetapi juga bagi sebuah keluarga. 2 juta dapat membeli rumah seluas 100 meter persegi di kota Jianghai, atau taksi yang sangat bagus. Ini, benar-benar mencapai puncak kehidupan dalam semalam. Para orang tua dan siswa yang hadir terlihat tidak hanya terkejut tetapi juga iri hati. Saya tidak punya waktu. Suara Fang Yu datang dari telepon. Chen Dixing tertegun sejenak, lalu berkata, jika kamu sedang sibuk dengan hal lain sekarang, kamu bisa kembali lagi nanti, atau kami bisa memberikan uangnya. Itu terlalu merepotkan. Simpan saja uangnya di sini untuk saat ini. Aku akan mengambilnya saat aku punya waktu. Aku punya hal lain untuk dilakukan, jadi aku akan menutup telepon dulu. Setelah dia mengatakan hal itu, terdengar bunyi bip di telepon. Menggantung. Seluruh hadirin terdiam. Segala sesuatunya ternyata benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Fang Yu mendapat nilai 750 poin dalam ujian, dan nadanya tidak bersemangat sama sekali, tetapi dia bahkan tampak tidak mau menerima bonus 2 juta yuan. Bukankah ini terlalu aneh? Mungkinkah 750 poin dan 2 juta yuan tidak ada artinya baginya? Setelah beberapa saat, Chen Dixing kembali sadar, tersenyum canggung, dan berkata, siswa Fang Yu jelas sangat sibuk, hehe. Pertemuan penghargaan hari ini berakhir di sini, dan semua siswa dan orang tua dapat pergi dengan tertib. Tetapi pada saat ini, suasana di seluruh ruang konferensi agak aneh. Para siswa berprestasi yang menerima penghargaan seharusnya merasa bahagia, tetapi mereka tidak dapat bahagia saat ini. Dalam hal skor, 750 poin mengalahkan semuanya.
Hadiah uangnya, 2 juta, dibandingkan dengan 10 atau 20 ribu mereka, atau bahkan 200 ribu milik He Zanpeng, tidak ada bandingannya sama sekali. Yang paling sulit mereka terima adalah sikap dingin Fang Yu. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali terhadap 2 juta dan 750 poin itu. Ini merupakan pukulan besar bagi kelompok mahasiswa berprestasi ini. Semua orang perlahan pergi. Ketika Tang Xiaorou dan Tang Feng pergi, mereka kebetulan melihat Luo Hui dan kelompoknya. Tang Xiaorou tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajah Luo Hui dan yang lainnya berubah, dan mereka menundukkan kepala dan berjalan ke arah lain. Kali ini, wajah mereka tidak hanya bengkak, tetapi langsung menghilang. Chen Dixing menatap kerumunan yang berangsur-angsur bubar, matanya masih bersemangat. Setelah hari ini, nama siswa Fang Yu ini mungkin akan dikenal di seluruh Tiongkok. Sekolah menengah Jianghai juga akan menjadi terkenal. Huaibei, ibu kota selatan. Fang Yu meninggalkan apartemen dan bersiap mencari restoran di jalan untuk makan. Baginya, hasil ujian masuk perguruan tinggi sungguh tidak ada artinya sama sekali, dan setinggi apapun nilainya, tidak akan menimbulkan gejolak apapun di dalam hatinya. Tentu saja, skor 750 poin masih melebihi harapannya. Meskipun aku menyelesaikan semua pertanyaan, aku seharusnya tidak mendapat nilai penuh. Mengenai beasiswa apapun, Fang Yu tidak akan menerimanya. Sungguh memalukan baginya, seorang pria yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun, untuk berdiri bersama sekelompok anak-anak di bawah usia 20 tahun untuk menerima penghargaan. Memikirkan hal ini, Fang Yu memperhatikan toko mie di dekatnya dan masuk. Toko mie ini memiliki dekorasi yang sangat sederhana, hanya sebuah toko kecil biasa. Sudah waktunya makan malam, tetapi tidak ada pelanggan lain di restoran. Fang Yu duduk di meja makan. Seorang anak laki-laki yang sangat imut yang tampaknya berusia kurang dari 10 tahun mengambil menu dan meletakkannya di depan Fang Yu. Fang Yu melirik ke belakangnya dan melihat bos di dapur. "Kakak, kamu mau makan apa?" Anak laki-laki itu mendongak ke arah Fang Yu, mata hitamnya berbinar, dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan. "Apa hidangan khasmu?" Fang Yu melirik anak laki-laki itu dan bertanya. "Mie sapi buatan ayahku adalah yang terbaik," anak laki-laki itu menjawab. "Kalau begitu, saya mau semangkuk besar mie daging sapi," kata Fang Yu. "Bagus." Anak laki-laki itu mengambil menu dan berjalan ke dapur. Tidak lama kemudian, bocah itu membawa semangkuk besar mie sapi dan meletakkannya di meja Fang Yu. "Sebesar itukah porsinya?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. "Pelanggan yang datang ke rumah kami untuk makan mie semuanya mengatakan bahwa makanan kami terjangkau," kata anak laki-laki itu sambil tersenyum. "Lalu mengapa bisnis kita masih buruk?" Fang Yu mengambil sumpit dan berkata sambil makan mie. Anak laki-laki itu melihat Fang Yu sedang makan mie, tatapan aneh melintas di matanya, dan dia menjawab, "Bisnis kami biasanya sangat bagus, tetapi hari ini jumlah orangnya lebih sedikit, mungkin karena ini bukan hari libur. Oh, tapi rasa mie ini sebenarnya biasa saja. Kalau aku membuatnya sendiri, mungkin aku bisa membuatnya lebih enak dari ini," kata Fang Yu. "Oh, kakak, kamu juga bisa masak?" "Ya." Anak lelaki itu menatap Fang Yu, sekilas tatapan dingin terpancar di matanya. "Saya tidak hanya mengerti, saya juga seorang master," kata Fang Yu. Itu menakjubkan. Anak laki-laki itu berkata sambil berbalik dan berkata, "Saya akan mengambil segelas air." Anak laki-laki itu berbalik dengan senyum aneh di wajahnya. Dia berjalan ke dapur. Seorang pria tergeletak di lantai dapur. Pria itu jelas sudah meninggal, tubuhnya kaku, ekspresinya ngeri, dan kulitnya sama sekali tidak berdarah. Tetapi tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Setelah memasuki dapur, mata anak laki-laki itu menjadi sangat dingin. Dia mengambil cangkir dan menuangkan air ke dalamnya. Setelah mengisi segelas air, dia dengan lembut menggerakkan tangan kanannya di atas gelas. Beberapa bubuk hitam tumpah ke dalam cangkir. Tetapi air dalam cangkir itu masih bening, tanpa ada tanda-tanda kelainan. Pertama dia makan mie dengan bubuk pemecah jiwa, lalu minum secangkir air dengan bubuk 1000 racun. Bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkan. Cahaya gelap bersinar di mata anak laki-laki itu, dan dia berjalan keluar dapur sambil membawa segelas air. Ketika dia berjalan di samping Fang Yu, ekspresinya kembali polos.
Kakak, minumlah air. Anak laki-laki itu berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, 3 pelanggan lagi masuk ke toko. Bos, 3 mangkuk mie campur. Ketiga orang ini jelas merupakan pelanggan tetap dan mereka berteriak begitu masuk. Tetapi tidak seorang pun menanggapi. Bos, seorang pelanggan berteriak lagi. Tetap saja tidak ada seorang pun yang menjawab. Apakah bos tidak ada di sini? Ketiga tamu itu bertanya dengan bingung. Kamu mau makan apa? Ayahku akhir-akhir ini sakit, tenggorokannya sakit dan dia tidak bisa bicara. Anak laki-laki itu mendongak dan bertanya sambil tersenyum. Hah? Apakah itu putranya? Seorang tamu bertanya dengan heran. Bukankah Bos Wang belum menikah? Bagaimana mungkin dia punya anak sebesar itu? Tamu lainnya bertanya dengan bingung. Mungkinkah itu anak haram? Tamu ketiga tertawa. Saat ini, senyum di wajah bocah itu telah menghilang, digantikan oleh ekspresi yang sangat ganas. Wah, saya sudah kenyang sekali. Porsi mie ini terlalu besar dan rasanya tidak enak. Fang Yu di samping bergumam, lalu mengambil cangkir air dan menyesapnya banyak-banyak. Bubuk pemecah jiwa seharusnya mulai berefek. Anak laki-laki itu menunjukkan senyum aneh di wajahnya dan berbalik untuk memeriksa Fang Yu. Namun begitu dia memalingkan mukanya, dia melihat sebuah tinju di depannya. Ledakan. Seluruh pipi bocah itu cekung, dan pada saat yang sama, dia terlempar mundur seperti bola meriam dan langsung menghantam dinding di belakangnya. Bab 288 Uskup Agung. Situasi yang tiba-tiba itu membuat ketiga tamu yang ada di dekatnya ketakutan dan mereka berteriak dan berlari keluar toko seolah-olah melarikan diri. Fang Yu berdiri, melihat ke dinding di depannya yang hancur, lalu berbalik dan berjalan menuju dapur di toko. Benar saja, dia melihat mayat. Mayat ini seharusnya adalah pemilik sebenarnya dari toko mie ini. Alasan mengapa Fang Yu masuk ke toko mie ini adalah karena dia mencium aroma yang familiar ketika dia melewati pintu. Itu adalah napas halus dari kekuatan lingkaran sihir yang kurasakan saat memasuki lembah abadi yang jatuh sebelumnya. Mayat pemilik restoran di depannya memiliki ekspresi terdistorsi, mata melotot, dan kulit sepucat kertas. Cara mereka mati sama persis dengan cara mati para pendekar yang darah dan jiwanya terkuras di lembah abadi yang runtuh. Bocah kecil itu jelas dikirim oleh Sekte Wushen. Ketika Fang Yu pertama kali melangkah ke toko mie, dia tahu hampir segalanya. Setelah itu, dia hanya berpura-pura tidak tahu, ingin melihat apa yang akan dilakukan anak kecil itu kepadanya. Sayangnya, tidak ada yang baru dalam pendekatan anak itu. Itu tidak lebih dari sekadar menambahkan bahan-bahan ke dalam semangkuk mie atau segelas air. Fang Yu tidak tahu racun apa yang dia gunakan, tetapi tidak perlu tahu. Bagaimanapun, tubuhnya telah lama kebal terhadap semua racun. Fang Yu berbalik dan kembali ke toko, berjalan keluar melalui dinding yang hancur. Di luar ada sebuah gang tempat anak kecil itu terjatuh. Namun, saat ini penampilannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah dipukul oleh Fang Yu, tulang-tulang wajahnya hancur total, dan sebagian besarnya cekung. Oleh karena itu, wajahnya yang disamarkan pun ikut terekspos. Dia sama sekali bukan seorang anak kecil, melainkan seorang lelaki tua kerdil dengan kerutan di seluruh kulitnya. Pada titik ini, kurcaci tua itu belum mati, tetapi dia hampir mati. Dia tergeletak di tanah, darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya berkedut pelan dan suara rintihan keluar dari tenggorokannya, jelas sekali dia kesakitan. Fang Yu berjalan mendekatinya dan menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Satu-satunya bagian tubuh lelaki tua kerdil itu yang masih dapat bergerak adalah bola matanya. Dia menatap Fang Yu dengan hanya ketakutan di matanya. Bagaimana itu mungkin? Dia dengan jelas menambahkan dosis besar bubuk pemecah jiwa ke dalam semangkuk mie, dan bubuk 1000 racun ke dalam segelas air. Mereka semua adalah makhluk yang sangat beracun di dunia. Jika orang biasa menelannya sedikit saja, ia akan langsung mati. Tetapi Fang Yu menghabiskan semangkuk mie dan meminum segelas air pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa padanya setelah ia menelan 2 zat beracun? Situasi ini di luar pemahamannya. Jika kamu ingin membunuhku, bisakah kamu lebih kreatif? Kata Fang Yu. Kurcaci tua itu tergeletak di tanah, tidak dapat berbicara. Dia menatap Fang Yu, berharap racun itu akan meledak pada suatu saat dan membunuh Fang Yu seketika. Fang Yu melangkah maju dan bertanya,
seharusnya pemimpin mereka yang memerintahkan mereka untuk membunuhku, kan? Daripada mengirim orang ke sini satu persatu untuk mati, lebih baik aku mengambil inisiatif untuk pergi ke sarang mereka. Katakan padaku, di mana markas kultus Wushen? Jantung kurcaci tua itu berdebar kencang. Fang Yu menatap lelaki tua kerdil itu dan sedikit mengernyit. Seluruh wajah lelaki tua itu cekung dan jelas bahwa ia tidak bisa membuka mulutnya. Pukulan tadi terlalu kuat. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Fang Yu berjongkok, lalu mengulurkan jarinya dan menepuk dahi lelaki tua kerdil itu. Ia ingin melakukan pencarian jiwa pada kurcaci tua itu dan mencari ingatannya. Tetapi pada saat kesadaran spiritualnya merasuk ke dalam jiwa kurcaci tua itu, suatu tanda pada jiwa kurcaci tua itu tiba-tiba meledak. Ledakan. Dalam sekejap, jiwa lelaki tua kerdil itu lenyap. Seperti yang diharapkan, jiwa setiap orang dalam kultus Wushen ditandai. Ini juga berarti bahwa otoritas tertinggi dalam kultus Wushen dapat mengendalikan kehidupan setiap orang di dalam kultus tersebut. Dia dapat memutuskan siapa yang akan dibunuh dalam sekejap. Dan ini juga akan membantunya mengendalikan semua bawahannya. Fang Yu berdiri dan menatap mayat di kakinya dengan wajah tanpa ekspresi. Kultus Dewa Penyihir, cepat atau lambat aku akan menghancurkan sarang mereka. Di daerah pinggiran kota yang sepi di Huaibei Barat, ada sebuah bangunan yang berdiri tegak. Gaya arsitekturnya sangat retro, seperti gereja. Di puncak gereja berdiri patung monster bersayap dengan tubuh manusia dan wajah setan. Pada saat ini, seorang pria berjubah merah sedang duduk di kursi tertinggi di gereja. Orang ini mengenakan mahkota emas di kepalanya dan kerudung di wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata yang terbuka. Mata ini cukup aneh. Rongga mata kirinya benar-benar gelap, tidak ada bagian putih di dalamnya. Rongga mata kanannya berwarna putih bersih, tanpa jejak hitam. Satu yin dan satu yang, terpisah di kiri dan kanan. Orang ini duduk di kursi yang melambangkan kehormatan, diam-diam memperhatikan sekelompok orang yang berlutut di tanah di bawahnya. Totalnya ada hampir 80 orang, berlutut di tanah dengan tertib. Berlutut di barisan depan adalah 5 orang berjubah hitam. Di baris kedua dan ketiga, ada 20 orang berlutut dengan jubah ungu. Jauh di belakangnya, ada sekelompok besar orang mengenakan jubah putih dan abu-abu. Ini adalah hierarki yang ketat dalam kultus Wushen. Kecuali uskup agung, hal itu terjadi lapis demi lapis. Semua orang hanya berlutut di tubuhnya. Uskup agung yang duduk di kursi tinggi terdiam sejenak, lalu berkata, sambil jubah hitam itu dengan nada kejam. Untuk melakukan kutukan darah, kita harus mendapatkan darah dan rambutnya. Ya tertinggi, kata uskup agung. Terima kasih, uskup agung. Lelaki berjubah hitam itu tampak benar-benar mengintegrasikannya ke dalam sihir. Dari menyerap energi sejati hingga menyerap energi spiritual. Jika Fang Yu benar-benar mengembangkan teknik semacam ini, tidak akan ada solusi. Dia hanya perlu menemukan tempat di mana para prajurit berkumpul, lalu menggunakan teknik melahap jiwa untuk menyerap energi spiritual dalam dantian semua prajurit di sekitarnya. Sekarang dia hanya berjarak 35 tingkat lagi dari tingkat ke-10.000 tahap pemurnian Qi. Jika seseorang dapat meneliti teknik melahap jiwa berskala besar ini, maka level ke-35 tidak akan menjadi masalah sama sekali. Memikirkan hal ini, Fang Yu menjadi semakin bersemangat dan sangat fokus. Baru setelah pukul 10 malam telepon genggamnya berdering, menyadarkannya dari keadaan transnya. Telepon itu dari Li Bingyan. Bos, hebat sekali. Hebat sekali, 750 poin. Ya Tuhan, tahukah Anda bagaimana reaksi saya saat mendengar hasilnya? Saya hampir membuang ponsel saya. Begitu panggilan tersambung, Li Bingyan mengucapkan paragraf panjang dengan nada bersemangat. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu memotongnya dan bertanya. Bos, apakah Anda masih di Nandu sekarang? Li Bingyan bertanya. Ya, Fang Yu menjawab. Bagus sekali. Besok hari Jumat, ayo kita naik kapal pesiar dari dermaga Nandu ke Pulau Kowloon selama 2 hari, kata Li Bingyan. Saya punya hal lain yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk bermain, kata Fang Yu. Hei, bos, hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar, kenapa kamu masih sibuk? Dengan nilai yang bagus, kenapa kamu tidak keluar dan bersantai saja? Aku juga sudah menelepon Yu Yuiwei. Dia benar-benar ingin pergi, tapi dia hanya akan pergi jika ada orang lain.
Anggap saja kamu mengajak Yu Yuiwe keluar untuk bersenang-senang. Li Bingyan berkata, keluarga Long di Pulau Jiulong kebetulan sedang mengadakan pertemuan istirahat naga 2 hari ini, jadi akan menyenangkan untuk pergi ke sana dan memperluas wawasan kita. Bab 289 bertemu Dingran lagi. Masyarakat nafas naga. Apa ini? Fang Yu tertegun ketika mendengar kata ini dan bertanya dengan bingung. Itu adalah keluarga seni bela diri di Pulau Jiulong, keluarga Long. Mereka mengadakan konferensi napas naga setiap 3 bulan. Konon, langit dan bumi akan berubah warna, dan Anda bahkan dapat mendengar auman naga yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap kali ada konferensi napas naga, banyak wisatawan yang datang untuk menonton. Konon, selama Anda bermandikan napas naga, penyakit utama di tubuh Anda akan berkurang, dan penyakit ringan akan langsung sembuh. Li Bingyan berkata, tetapi saya hanya pernah mendengarnya. Saya belum pernah menghadiri konferensi napas naga. Biaya masuknya terlalu mahal. Apakah ada biaya masuk? Fang Yu bertanya. Tentu saja, kalau tidak, mengapa keluarga Long mengizinkan begitu banyak orang untuk berbagi napas naga? Biaya masuk untuk satu orang adalah 50.000 yuan. Namun kali ini saya telah mengajukan permohonan dana dari ayah saya, yang cukup bagi beberapa dari kami untuk pergi. Li Bingyan berkata, lalu membujuk, bos, ayo kita pergi bersenang-senang bersama. Fang Yu memikirkannya dan menjawab, baiklah. Setuju. Besok pukul 5.30 sore, Fatih Liu, Yu Yuiwe, dan aku akan tiba di stasiun kereta cepat Nandu tepat waktu. Kita akan bertemu saat itu dan pergi ke dermaga untuk berlayar bersama. Li Bingyan berkata dengan gembira. Setelah menutup telepon, Fang Yu berpikir keras. Pulau Jiulong, masyarakat nafas naga. Dapatkah Anda mendengar auman naga yang sesungguhnya? Fang Yu sangat penasaran dengan apa yang disebut napas naga dan auman naga itu. Karena dia yakin bahwa sangat mustahil ada naga hidup di dunia saat ini. Naga, binatang mitos, telah menjadi legenda sejak Fang Yu lahir. Dengan kata lain, hampir 5.000 tahun yang lalu, naga telah punah di dunia dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat naga. Cerita mengenai naga hanya ada dalam buku-buku kuno. Tentu saja Fang Yu percaya bahwa naga benar-benar ada. Hanya saja sudah terlalu banyak waktu berlalu, dan sulit untuk menemukan jejak keberadaan naga di dunia. Akan tetapi, sekte dan keterampilan naga memang ada, baik di dunia kuno kultivasi abadi maupun di dunia seni bela diri saat ini. Terlebih lagi, lelaki tua aneh yang memberi Fang Yu sepasang mata juga mengatakan bahwa dia telah membunuh seekor naga. Meskipun Fang Yu masih belum yakin apakah apa yang dikatakan orang tua itu benar atau salah. Secara keseluruhan, apa yang disebut pertemuan pernapasan naga yang diadakan oleh keluarga Long dari Pulau Jiulong benar-benar membangkitkan minat Fang Yu. Pada pukul 5.30 sore hari berikutnya, Fang Yu bertemu Li Bingyan, Fatih Liu, dan Yu Yuiwe yang pemalu di stasiun kereta cepat Nandu. Baru pada saat melihat Fang Yu, Yu Yuiwe tersenyum, berlari ke Fang Yu dan memeluk lengan Fang Yu. Kakak Fang Yu, Li Bingyan, yang berdiri di belakang, memandang Fang Yu dengan iri. Bos adalah bos, dan setiap dewi begitu bergairah terhadapnya. Ketika Fatih Liu melihat Fang Yu, wajahnya juga sangat gembira. Fang Yu, bisakah kau ceritakan padaku bagaimana kau bisa mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran? Aku bisa mengerti mata pelajaran lain, tetapi aku benar-benar tidak bisa mengerti bahasa Mandarin. Bagaimana aku harus menulis soal bacaan dan esai itu agar tidak kehilangan poin? Fatih Liu berjalan ke arah Fang Yu dan bertanya berulang kali. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, coba saja keberuntunganmu. Keberuntungan. Aku juga ingin mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan nilai sempurna. Kata Fatih Liu. Orang kuat selalu rendah hati. Pada level ini, keberuntungan tidak akan membantu. Li Bingyan berkata sambil tersenyum menghina. Petik 2 petik 2. Si gendut Liu sangat marah dan menatap Li Bingyan. Saat mereka berdua sedang berbicara satu sama lain, Yu Yuiwe menatap Fang Yu dan bertanya, Kakak Fang Yu, skornya sudah keluar. Kamu mau mendaftar di universitas mana? Dengan nilai Fang Yu, semua sekolah terkenal di Tiongkok akan berlomba-lomba merekrutnya, dan bahkan akan menggunakan berbagai beasiswa untuk memikatnya. Jika aku belajar, aku mungkin akan pergi ke Universitas Nandu, jawab Fang Yu.
Tapi, nilaiku cukup bagus untuk masuk ke Universitas Peking dan Universitas Tsinghua, kata Yu Yuiwei dengan heran. Meskipun Universitas Nandu juga merupakan universitas terkenal di negara ini, universitas ini menempati peringkat 10 besar di Tiongkok. Namun masih ada kesenjangan dibandingkan dengan Universitas Jingcheng dan Universitas Tsinghua. Jika diberi pilihan, 10 dari 10 orang akan memilih Universitas Kyoto atau Universitas Tsinghua. Ini terutama untuk kenyamanan. Saya akan tinggal di Nandu untuk beberapa waktu, kata Fang Yu. Oh. Yu Yuiwei tidak bertanya lagi. Sekitar pukul 7 malam, Fang Yu dan kelompoknya tiba di dermaga Nandu. Ada kapal pesiar mewah yang berlabuh di depan dermaga, dan banyak wisatawan yang menaikinya. Li Bingyan mengeluarkan 4 tiket pesawat dari ranselnya dan menaiki kapal pesiar bersama Fang Yu dan yang lainnya. Kapal pesiar ini milik Zeus Jewelry dari Pulau Kowloon. Kapal ini sangat mewah. Kapal ini memiliki kasino, restoran prasmanan, bioskop, ruang biliar, dan bahkan ruang dansa. Ini adalah kapal pesiar terbesar di seluruh Pulau Kowloon. Li Bingyan memperkenalkannya kepada Fatih Liu di sampingnya saat dia berjalan. Setelah menaiki kapal pesiar, hal pertama yang Anda lihat adalah lobi dengan dekorasi yang sangat mewah. Ada banyak kursi dan sofa di sini bagi wisatawan untuk beristirahat. Ada sebuah bar tidak jauh dari sana, yang menawarkan minuman, makanan ringan, dan sejenisnya. Saat ini, sudah ada cukup banyak wisatawan di aula, dan banyak dari mereka naik ke lantai 2. Apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Itulah inti dari kapal pesiar ini, dan di sana terdapat berbagai fasilitas hiburan. Li Bingyan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian bertiga pergilah duluan. Aku akan berdiri di D sebentar. Li Bingyan mengangguk dan menatap Fatih Liu dan Yu Yuiwei. Saudara Fang Yu, apakah kamu benar-benar tidak akan masuk dan melihatnya? Yu Yuiwei bertanya. Tidak menarik, ayo pergi, kata Fang Yu. Baiklah kalau begitu. Yu Yuiwei belum pernah naik kapal pesiar, apalagi yang semewah itu. Matanya yang besar penuh dengan rasa ingin tahu saat dia mengikuti Li Bingyan dan Fatih Liu ke bagian dalam kapal pesiar. Pada saat ini, di lantai 2 aula, ada sosok anggun bersandar di pagar. Ini adalah wanita dengan sosok menawan dan pakaian mewah. Dia sangat cantik dan memiliki riasan tipis di wajahnya. Pada saat ini, wanita itu sedang menatap sosok Fang Yu di aula, matanya penuh dengan kebencian dan dendam. Fang Yu, aku benar-benar bertemu denganmu di sini. Wanita ini adalah Ding Ran. Saat ini, Ding Ran adalah istri sah Zhou. Saat itu, dia secara khusus mengundang Fang Yu ke kafetaria untuk makan malam, dan kemudian menyuruh seseorang mengambil foto dan mengirimkannya kepada Zhou Cheng, mencoba menciptakan kesan bahwa Fang Yu sedang menjalin hubungan yang tidak jelas dengannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah menerima foto-foto itu, Zhou Cheng bukan saja tidak mencari masalah dengan Fang Yu, tetapi malah menemuinya langsung, mencaci maki dia dengan sebutan jalang, dan menyiksanya malam itu juga. Ding Ran sempat berpikir untuk bunuh diri, namun kemudian ia tidak sanggup menahan rasa takutnya terhadap kematian dan mengurungkan niatnya. Dia tidak punya pilihan lain selain menikah dengan keluarga Zhou. Dalam lebih dari 1 bulan sejak dia menikah dengan keluarga Zhou, Ding Ran merasa sangat kesal, dan kebenciannya terhadap Fang Yu berangsur-angsur tumbuh. Sekarang dia telah sepenuhnya menjadi mainan Zhou Cheng. Dia tidak memiliki status dalam keluarga Zhou, dan siapapun dapat menginjak-injaknya. Semua ini disebabkan oleh Fang Yu. Jika Fang Yu bersedia membantunya sejak awal, dia tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Yang membuat Ding Ran paling marah adalah dengan kekuatan Fang Yu, akan mudah baginya untuk berhadapan dengan Zhou Cheng. Tetapi Fang Yu menolak membantunya. Biarkan saja hidupnya hancur. Ding Ran menatap Fang Yu, matanya perlahan berubah menjadi merah, hanya ada kekejaman di dalamnya. Melihat Yu Yuiwei berbicara dengan Fang Yu, senyum kejam muncul di wajah menawannya. Kamu telah menghancurkan hidupku, jadi aku akan membalasmu 10 kali lipat. Fang Yu memperhatikan tatapan Ding Ran. Dia menatap Ding Ran, yang segera berbalik dan pergi. Ding Ran. Fang Yu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan bertemu Ding Ran di sini. Namun, dia tidak bermaksud menyapa Ding Ran. Wanita ini memberinya firasat buruk. Fang Yu berbalik dan berjalan ke dek, melihat pemandangan laut di luar.
Saat itu sudah pukul 8 malam dan laut masih tenang tanpa ada ombak. Fang Yu memandang Pulau Jiulong di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Ada banyak kamar di lantai atas kapal pesiar, yang disediakan bagi tamu-tamu terhormat untuk beristirahat. Dingran berjalan ke salah satu ruangan dan melihat seorang pria duduk di sofa dengan gelas anggur di atas meja. Itu Zhou Cheng. Ketika dia melihat Zhou Cheng, rasa jijik melintas di mata Dingran. Selain Fang Yu, orang yang paling dibencinya adalah Zhou Chenggong. Zhou Cheng, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Dingran berjalan langsung ke Zhou Cheng dan berkata. Zhou Cheng sedang menatap ponselnya. Ketika mendengar hal itu, dia mendongak dan tersenyum, bayinya sudah lahir. Aku hanya mencarinya. Sambil berbicara, Zhou Cheng berdiri, memeluk pinggang ramping Dingran, dan menggerakkan tangannya di belakangnya. Ada kilatan rasa jijik di mata Dingran, tetapi tubuhnya tidak melawan. Jangan khawatir, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Dingran. Bab 290 Balas Dendam. Katakan padaku, ada apa? Kau mau uang untuk pergi ke kasino? Pergi saja ke meja resepsionis dan ambil chipnya. Lagi pula, kau adalah istriku, Zhou Cheng, dan kau adalah separuh pemilik kapal pesiar ini, kata Zhou Cheng, dengan wajahnya menempel di leher Dingran. Bukan masalah ini, tapi... Dingran mengungkapkan pikirannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dingran, Zhou Cheng tercengang. Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, maksudmu, bawa gadis itu kepadaku? Benar sekali, tapi saya perlu diberi obat bius. Kata Dingran. Ini, tidak terlalu bagus, bukan? Apakah kamu tahu identitas gadis itu? Zhou Cheng berkata itu tidak baik, tetapi matanya penuh dengan nafsu. Dalam sebulan terakhir ini, dia agak bosan bermain dengan Dingran dan ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Tanpa diduga, Dingran berinisiatif untuk maju dan memberinya nasihat, yang sangat mengejutkannya. Tidak peduli siapa dia, kapal ini milik keluarga Zhou. Kita bisa menjatuhkannya dan membawanya ke atas kapal, lalu melemparkannya ke laut tanpa ada yang menyadarinya. Kata Dingran, matanya penuh dengan kekejaman. Zhou Cheng agak tergoda, tetapi merasa sedikit gugup. Hal semacam ini adalah ilegal, dari sudut pandang manapun. Kalau sampai ketahuan, bakal merepotkan. Jangan khawatir, aku akan membantu menutupinya, dan tidak akan ada masalah. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa membawa beberapa teman baikmu, dan kita bisa melakukannya bersama, kata Dingran dengan senyum garang di wajahnya. Ini, sayang, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu perhatian, haha. Zhou Cheng tidak bisa menahan tawa. Lalu dia bertanya, apakah kamu yakin gadis ini cantik? Dia sangat cantik, dan dia seorang pelajar, kata Dingran. Setelah Zhou Cheng berpikir sejenak, nafsunya akhirnya mengalahkan akal sehatnya. Selain itu, dia juga banyak minum anggur, sehingga dia menjadi jauh lebih berani. Dia juga merasa bahwa kapal itu miliknya, dan selama masalah ini ditangani dengan baik, tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Baiklah, kalau begitu, lakukan saja apa yang kau katakan. Aku akan memberimu obat bius, kata Zhou Cheng. Melihat Zhou Cheng berbalik, Dingran menunjukkan senyum nakal di wajahnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada Fang Yu, tapi aku bisa bermain-main dengan orang-orang di sekitarku sampai mati. Ada kasino di depan, jadi kita tidak akan ke sana karena kita tidak punya uang untuk berjudi. Jalan saja ke sini, ada restoran prasmanan di sana. Li Bingyan berkata sambil menepuk kepalanya, kita harus meminta bos datang dan makan sesuatu. Li Bingyan membawa Fatih Liu dan Yu Yuiwei ke restoran prasmanan. Ayo makan sesuatu, kata Li Bingyan. Mereka bertiga duduk di meja dan kemudian pergi mengambil makanan mereka. Yu Yuiwei ingin makan es krim, jadi dia berjalan ke tempat yang lebih jauh dan bersiap untuk mendapatkannya. Pada saat ini, Dingran muncul di sampingnya dengan segelas jus di tangannya. Oke, Dingran berkata sambil tersenyum. Yu Yuiwei menoleh ke arah Dingran, tertegun sejenak, dan merasa bahwa dia tampak familiar. Apakah kamu teman Fang Yu? Aku Dingran, guru bahasa Inggris kelas 1, kelas 3. Kamu seharusnya pernah bertemu denganku sebelumnya karena kamu telah menghadiri beberapa rapat sekolah. Kata Dingran. Ding, Guru Ding. Yu Yuiwei teringat dan langsung berteriak. Dingran sangat terkenal di sekolah menengah Jianghai, dan banyak anak laki-laki menganggapnya sebagai dewi. Namun,
dia tiba-tiba mengundurkan diri bulan lalu, yang membuat hati banyak lelaki hancur. Aku baru saja melihatnya berjalan dengan Fang Yu. Kemana dia pergi? Ding Ran bertanya. Dia ada di De. Kalau kau ingin mencarinya, aku akan membantumu, kata Yu Yuiwei. Tidak perlu. Aku akan mencarinya nanti. Ayo, minum jus. Ding Ran tersenyum dan meletakkan jus di tangannya di depan Yu Yuiwei. Ketika dia bertemu guru di luar, Yu Yuiwei tidak tahu harus berkata apa. Dia sedikit gugup, lalu mengambil cangkir dan menyeruputnya. Ding Ran tersenyum lebih lebar dan bertanya, siapa namamu? Guru Ding, nama saya Yu Yuiwei, dan saya siswa kelas 1, kelas 2. Jawab Yu Yuiwei. Oh, kelas 1, kelas 2. Apa hubunganmu dengan Fang Yu? Ding Ran bertanya. Baiklah. Saudara Fang Yu, Anda dapat dianggap sebagai tetangga saya. Kita telah tinggal di bawah satu atap selama lebih dari 2 tahun. Karena pihak lain adalah seorang guru dan terlihat sangat lembut, Yu Yuiwei tidak memiliki sedikit pun rasa waspada dan menjawab dengan jujur. Oh, kalau begitu mereka pasti punya hubungan yang sangat baik. Kata Ding Ran. Ya, saudara Fang Yu, Yu Yuiwei mengatakan ini dan tiba-tiba merasa pusing. Dia menatap Ding Ran di depannya dan tiba-tiba merasa pusing. Tak lama kemudian, pikirannya menjadi kosong dan matanya tak bernyawa. Obatnya bekerja. Ding Ran menunjukkan ekspresi senang, menepuk bahu Yu Yuiwei dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Yu Yuiwei tidak menanggapi sama sekali, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ding Ran segera mendukung Yu Yuiwei dan segera meninggalkan restoran prasmanan. Li Bingyan dan Fatih Liu, yang sedang mengambil makanan, sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah beberapa saat, keduanya mendapatkan makanan mereka dan kembali ke tempat duduk mereka, tetapi mereka tidak melihat Yu Yuiwei. Mereka mengira Yu Yuiwei masih mendapat makanan dan tidak terlalu memperhatikan pada awalnya. Namun 2 menit kemudian, Fatih Liu melihat sekelilingnya dan tidak melihat Yu Yuiwei sama sekali. Di mana Yu Yuiwei? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Tanya Fatih Liu. Apakah kamu akan keluar untuk mencari bos? Li Bingyan berkata sambil makan steak. Saya ingat dia sedang memegang piring dan bersiap mengambil makanan, jadi mengapa dia tiba-tiba berlari keluar untuk mencari Fang Yu? Si gendut Liu bertanya dengan bingung. Saya pergi ke toilet, kata Li Bingyan. Oh, itu mungkin, tapi apakah dia tahu jalannya? Kata Fatih Liu. 2 menit kemudian, Yu Yuiwei masih belum muncul. Pada saat ini, Fatih Liu berdiri dan berkata, ayo makan dulu. Aku akan pergi ke De untuk melihat apakah dia bersama Fang Yu. Aku akan pergi bersamamu, kata Li Bingyan. Mereka berdua bergegas kembali ke geladak dan melihat Fang Yu, tetapi tidak melihat Yu Yuiwei. Hah? Bos, Yuiwei tidak ada di sini. Li Bingyan bertanya. Bukankah dia pergi bersama kita? Fang Yu mengerutkan kening. Kami baru saja berada di restoran prasmanan, dan kami tidak melihatnya saat kembali dari membeli makanan. Apakah dia benar-benar tersesat? Kata Li Bingyan. Fang Yu mengerutkan kening. Yu Yuiwei belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan berkeliaran tanpa izin. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat Ding Ran yang baru saja dilihatnya di aula. Setelah dipikir-pikir matang-matang, sebelum Ding Ran berbalik, dia melihat mata merah Ding Ran dan keganasan di matanya. Mungkinkah itu? Mata Fang Yu tiba-tiba berubah dingin, dan dia segera melepaskan indera spiritualnya, langsung menyelimuti seluruh kapal pesiar. Ding Ran membantu Yu Yuiwei menaiki tangga, datang ke kamar di lantai atas dan membuka pintu. Zhou Cheng sedang mandi di kamar mandi dalam kamar itu. Ding Ran membaringkan Yu Yuiwei di tempat tidur. Melihat wajah Yu Yuiwei yang lembut dan temperamennya yang murni, kekejaman di matanya menjadi semakin intens. Jika Fang Yu bersedia membantunya, dia juga gadis seperti itu. Tetapi Fang Yu menolak membantunya, menghancurkan segalanya. Sekarang, dia ingin menanggung kesalahan atas ketidakadilan yang dideritanya pada Yu Yuiwei. Ini balas dendamnya. Yu Yuiwei, jika kamu ingin membenci seseorang, bencilah Fang Yu. Dialah biang keladi segalanya. Beberapa menit kemudian, dengan bunyi, klik, Zhou Cheng yang berbalut handuk mandi keluar dari kamar mandi. Dia langsung berjalan ke tempat tidur dan menatap Yu Yuiwei yang sedang linglung dengan tatapan penuh nafsu. Dia memang secantik yang dikatakan Ding Ran, dan sangat murni. Setelah mandi air hangat, hasratnya makin kuat.
Dia melempar handuk itu dan mengulurkan tangan ke depan. Dingran berdiri di samping dengan tangan disilangkan, menyaksikan pemandangan itu dengan seringai di wajahnya. Ledakan. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Pintu kamar ditendang hingga terbuka. Hal itu membuat Zhou Cheng ketakutan, dia pun hendak melompat ke atas tempat tidur, namun dia terjatuh ke tanah. Dingran berbalik dengan wajah pucat. Suatu sosok muncul di depannya. Fang Yu lah yang memancarkan aura dingin. Saat dia melihat Fang Yu, Zhou Cheng menggigil seluruh tubuhnya dan pikirannya langsung menjadi jernih. Dia masih ingat dengan jelas adegan ketika Fang Yu jatuh dari langit di Hotel Haixing di kota Jianghai. Orang ini bukanlah seseorang yang mampu untuk disinggung perasaannya. Sekarang dia tiba-tiba masuk ke kamar dengan ekspresi dingin, jelas karena gadis di ranjang itu. Brengsek. Gadis yang ditemukan Dingran ternyata adalah orangnya Fang Yu. Ini akan membunuhnya. Zhou Cheng menatap Dingran, hanya ada rasa kesal tak berujung di hatinya. Pada saat yang sama, dia segera bersujud kepada Fang Yu dan berkata berulang kali, "Fang, Tuan Fang, Anda harus percaya padaku, aku dijebak oleh wanita ini, ah." Sebelum Zhou Cheng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menjerit memilukan. Pada saat ini, tubuh bagian bawahnya meledak.